Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada mata pelajaran matematika kali ini kita akan mempelajari materi deret geometri tak hingga. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelumnya kita telah mempelajari konsep deret geometri, dan deret geometri itu merupakan penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Lalu, apa yang dimaksud dengan deret geometri tak hingga? Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyak suku-sukunya tak hingga. Atau bisa juga deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri yang banyak suku-sukunya tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga ini biasanya dinotasikan dengan S tak hingga. Dan deret geometri tak hingga ini terdiri dari dua jenis, yaitu deret geometri tak hingga konvergen dan deret geometri tak hingga divergen. Yang pertama yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu deret geometri tak hingga konvergen. Deret geometri tak hingga konvergen merupakan deret geometri tak hingga yang memusat atau mendekati suatu nilai tertentu, sehingga jumlah deret geometri tak hingga tersebut masih memiliki limit jumlah. Adapun syarat deret geometri tak hingga jenis ini adalah rasio berada di antara min 1 dan 1, yaitu rasio lebih dari min 1 atau kurang dari 1 atau nilai mutlak R kurang dari 1. Untuk menghitung jumlah deret geometri tak hingga konvergen, kita dapat menggunakan rumus S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R, dengan S tak hingga itu merupakan jumlah deret geometri tak hingga, A merupakan U1 atau suku pertama, dan R adalah rasio. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Terdapat suatu deret geometri tak hingga yaitu 4 ditambah min 2 ditambah 1 ditambah min setengah ditambah 1/4 ditambah dan seterusnya. Jika kalian perhatikan, deret geometri tak hingga di atas merupakan deret geometri tak hingga konvergen karena semakin lama nilainya semakin mengecil dan ujungnya akan mendekati angka 0. Hal ini juga membuat deret geometri tak hingga konvergen dapat dihitung jika ditanyakan jumlah seluruhnya. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu deret geometri tak hingga yang kedua, yaitu deret geometri tak hingga divergen. Deret geometri tak hingga divergen merupakan deret geometri tak hingga yang jumlah suku-sukunya tidak terbatas dan tidak menuju suatu bilangan tertentu. Adapun syarat deret geometri tak hingga yang divergen adalah rasio kurang dari atau sama dengan min 1 atau rasio lebih dari atau sama dengan 1. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Terdapat suatu deret geometri tak hingga yaitu 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah dan seterusnya. Nah, jika kalian perhatikan, deret geometri tak hingga di atas ini merupakan deret geometri tak hingga divergen karena deret tersebut semakin ke kanan nilainya semakin besar dan tidak menuju suatu bilangan tertentu, sehingga jumlah deret geometri tak hingga tersebut nilainya tidak terhingga karena nilai pada bilangannya semakin membesar serta tidak bisa dihitung jumlahnya. Setelah mempelajari konsep deret geometri tak hingga tersebut, apakah kamu sudah siap untuk membantu Sinta menghitung panjang lintasan bola bekelnya? Jika sudah siap, ayo kita hitung sama-sama. Namun, sebelum itu, ayo kita baca kembali permasalahan Sinta yang ada pada bagian pendahuluan. Sinta menjatuhkan bola bekel dari atas meja setinggi 80 cm. Jelas bahwa bola bekel akan memantul sampai akhirnya berhenti. Pantulan bola pertama pasti lebih tinggi dari pantulan kedua lebih tinggi dari pantulan ketiga, dan seterusnya. Setelah diamati, ternyata setiap kali bola memantul tingginya menjadi setengah kali dari tinggi pantulan sebelumnya. Sinta semakin penasaran, kira-kira berapa panjang lintasan bola dari awal memantul sampai berhenti?
Nah, dari permasalahan tersebut kita ketahui Sinta menjatuhkan bola bekel dari atas meja setinggi 80 cm. Maka tinggi pantulan awalnya atau A sama dengan 80 cm. Kemudian, setiap kali bola memantul tingginya menjadi setengah kali dari tinggi pantulan sebelumnya. Maka kita peroleh rasio atau R-nya sama dengan setengah. Dan karena setiap kali bola memantul tingginya menjadi setengah kali dari tinggi pantulan sebelumnya, maka untuk tinggi pantulan kedua sama dengan setengah dikali 80 sama dengan 40 cm. Dan untuk tinggi pantulan ketiga sama setengah kali dari tinggi pantulan sebelumnya, sehingga didapat setengah dikali 40 sama dengan 20 cm. Karena rasio berada di antara min 1 dan 1, maka kita dapat hitung dengan menggunakan rumus deret geometri Tahingga konvergen. Namun, sebelum menghitung panjang lintasan bolanya, kalian harus tahu bahwa setiap lintasan akan dilewati 2 kali kecuali lintasan awal, yaitu saat bola naik dan saat bola turun. Sehingga, jika lintasan bola tersebut dituliskan dalam bentuk deret geometri Tahingga, akan menjadi seperti ini: 80 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 20 ditambah dan seterusnya. Dengan demikian, untuk menghitung panjang lintasan seluruhnya, maka akan dibedakan menjadi panjang lintasan saat bola turun dan saat bola naik. Saat bola turun dimulai dari A sama dengan 80 cm, sedangkan saat bola naik dimulai dari A sama dengan 40 cm. Panjang lintasan saat bola turun kita bisa hitung menggunakan rumus S Tahingga sama dengan A per 1 dikurang R, sama dengan A-nya 80, R-nya setengah, jadi 80 per 1 dikurang setengah, sama dengan 80 per 1 dikurang setengah, kita dapat setengah, jadi 80 dibagi setengah sama dengan 160. Kemudian, panjang lintasan saat bola naik, kita gunakan rumus yang tadi, S Tahingga sama dengan A per 1 dikurang R, sama dengan A-nya 40, R-nya setengah, jadi 40 per 1 dikurang setengah, sama dengan 40 per 1 dikurang setengah, kita dapat setengah, jadi 40 dibagi setengah sama dengan 80. Jadi, panjang lintasan bola sampai berhenti adalah panjang lintasan saat bola turun ditambah panjang lintasan saat bola naik, yaitu 160 ditambah 80 sama dengan 240 cm. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai materi deret geometri Tahingga. Agar kalian dapat lebih memahami materi ini, kalian bisa mempelajari contoh soal di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.